Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya berkesempatan untuk melakukan diseminasi guru penggerak digitalisasi sekolah pada aplikasi Smart School bersama saya, Eli Purwaningsih dari SMK Negeri 49 Jakarta. Nah, kita langsung aja ya. Ini adalah salah satu tampilan dari Smart School. Nah, kebetulan SMK Negeri 49 Jakarta ini sudah ada usernya untuk Smart School. Nah, pertama saya akan mencoba untuk menerangkan bagaimana cara kerja Smart School ini dalam integrasi atau pemusatan data dalam satu unit sekolah. Jadi selama pelatihan yang saya lihat bahwa Smart School ini memang cukup bagus untuk mengintegrasikan bagaimana kita melihat suatu sistem di dalam satu sekolah itu bisa terlihat dengan secara keseluruhan ya. Kalau dulu ketika saya kuliah itu saya mengenal dengan metode yang namanya balance scorecard ya. Jadi di balance scorecard itu jadi kita pusat datanya kita bisa lihat kalau misal untuk melihat bagaimana guru mengajar, absensi dan segala macam itu langsung terpusat di Smart School, dan hal ini bisa langsung diakses ataupun dilihat dari pihak kepala sekolah maupun pihak manajemen sekolah. Jadi kontrol quality dari sebuah sekolah itu bisa dalam satu sistem dengan menggunakan aplikasi Smart School ini. Nah, saya akan coba membuka. Yang pertama adalah di sini saya sebagai manajemen sekolah ya. Saya buka manajemen sekolah. Nah, di sini sudah terdaftar ke ini sudah dibuat dari Smart School-nya. Kemudian masukkan password ya. Nah, ini passwordnya sudah otomatis sudah dibuat dari sana ya. Ini kebetulan karena saya sudah mencoba aplikasi ini. Nah, di kurikulum ini ya atau di manajemen sekolah ini ada beberapa fungsi fitur. Yang pertama beranda, ke GTK, tahun akademik, mapel, jurusan, rombel, jam mengajar, dan jadwal mengajar ya. Nah, kita akan coba ya Bapak Ibu ya. Yang pertama dengan di GTK ya, di GTK ini. Nah, kebetulan di GTK ini saya sudah menginput beberapa guru ya. Jadi terintegrasi itu langsung ke WhatsApp ya, dan memang Smart School ini dalam penggunaan fiturnya itu bisa menggunakan dengan WhatsApp untuk username-nya ya. Jadi di sini misalnya atas nama saya nih Eli Purwaningsih, kemudian nomor WhatsApp-nya di sini kalau misalnya dia ada fotonya ya. Nah, untuk aksi di sini misalnya, untuk aksi di sini ini yang pertama saya input ya. Jadi kalau misalnya mau tambah ya tinggal nanti diklik tambah. Kemudian di sini nama, jenis kelamin, WhatsApp, password yang mau kita kasih kepada masing-masing guru itu apa, misalnya atas nama Eli passwordnya misalnya guruku, atau nanti kemudian ketika nanti dengan ibu vertikal passwordnya berbeda juga bisa ya, karena itu untuk usernya masing-masing. Nah, di GTK ini ya uniknya adalah ketika WhatsApp itu tidak tersambung, maka dia tidak akan bisa bertambah di sini. Jadi nomor WhatsApp yang dimasukkan itu dipastikan harus benar dan aktif, karena ketika WhatsApp-nya itu tidak aktif, maka penambahan di guru ini dia nggak akan muncul gitu. Kalaupun dia muncul, dia akan invalid gitu ya. Nah, kemudian di sini ada tahun akademik ya. Nah, tahun akademik di sini bisa kita input. Nah, di sini caranya adalah tinggal ditambahkan saja, masukkan tahunnya, semester, nama kepala sekolah, NIP kepala sekolah, dan statusnya apa ya. Di sini kemudian kebetulan sudah saya masukkan di sini. Nah, kemudian di mapel. Nah, di mapel ini ada kelompok A, kelompok B, kelompok C ya. Ini kebetulan sudah saya input dari sampel beberapa yang ada di sekolah dari spektrum kurikulum. Saya mencoba untuk menginput. Nah, kita akan lihat tampilannya. Ini cukup kalau diunggah data ya. Kalau diunggah data ini bisa dengan template ya. Tapi mungkin pada saat saya mencoba dengan menggunakan template ada beberapa yang masih trouble ya. Tapi sebenarnya bisa menggunakan template, ini lebih cepat. Tapi kalau misalnya untuk manual, ini kita tambah di sini saja, misalnya nama mapelnya ABC ya, atau misalnya PKN deh. Kita input PKN, kemudian kodenya mau apa nih, misalnya A02.
Nah, PKN ini adalah kelompok wajib. Nah, di sini siapa yang mengampu? Ya, misalnya Joko atau siapa, boleh kita tinggal input aja di sini. Ya, kemudian nanti KKM-nya berapa? KKM-nya misalnya 75 ataupun 76. Nah, seperti itu ya. Nah, di sini udah ada KKM-nya. Kemudian kelompok B dan ini kelompok C untuk produktif ya dan peminatan. Nah, kemudian jurusan. Di jurusan ini juga kebetulan sudah saya input ya, ada 5 jurusan ya. Nah, ini nanti kalau dalam satu sekolah tuh bisa dimasukkan jurusan apa aja yang ada di situ ya. Ini tinggal jurusan apa, kodenya apa nih. Misalnya saya ketika saya input, saya menggunakan kode AKL, namanya akuntansi keuangan lembaga. Nah, kalau untuk misalnya di sekolah swasta, di SPP-nya berapa, tinggal diinput saja. Karena ini negeri, jadi saya masukkannya angkanya 0 aja ya. Nah, kemudian adalah rombel. Nah, ini rombel juga biasanya memasukkan nama wali kelas ya. Kita lihat fitur tampilannya seperti ini. Pilih tingkat. Nah, tingkatnya misalnya kelas 10 ya, jurusannya apa nih, AKL. Nah, kodenya ini ya kan kelas 10 AKL. Kodenya cukup aja 1 atau 2, misalnya berarti 10 akuntansi 1 gitu. Nah, nama wali kelasnya tinggal dipilih siapa nama wali kelasnya ya. Cukup mudah ya. Nah, kemudian jam mengajar. Nah, ketika saya mencoba, memang jam mengajar tampilannya yang pertama pada Smart School memang agak sedikit berbeda dengan yang di sekolah, tapi ini bisa diedit ya. Jadi misalnya kita jam mengajar itu setiap hari itu mungkin bisa jadi berubah-berubah karena mungkin ada tadarus segala macam, jadi mungkin jamnya lebih fluktuasi gitu ya. Nah, di sini misalnya hari Senin ya, kemudian hari Senin nih saya masukkan ini kalau misalnya mau mulainya jam 7 itu juga bisa. Jadi kita tinggal edit aja di sininya jamnya ya. Jadi sangat mudah. Nah, untuk istirahat juga nanti bisa disetting mau istirahatnya jam berapa. Karena ini saya percobaan, saya mencoba untuk mencoba ngedit satu hari tapi dan sudah bisa ya. Nah, kemudian Bapak Ibu nanti ketika kita terakhir yaitu di aspek manajemen ini adalah jadwal mengajar. Nah, jadwal mengajar ini kan ada monitor. Nah, kemudian ini ada pengaturan. Kita tinggal klik aja. Nah, di sini pilih angkatan nih. Angkatan berapa kita mau masukin jadwalnya ya Bapak Ibu ya. Nanti jadwal mengajar misalnya di kelas 10 dia pada hari apa nih? Misalnya pada hari Senin. Oke, tampilkan dulu. Ya, tampilkan. Nah, ini kebetulan sudah diinput. Nah, coba kalau misalnya dia yang belum diinput, misalnya kelas 10 ya, hari Rabu. Kita tampilkan di sini. Nah, jam pertama, ini misalnya jam pertama saya ya, misalnya saya ngajar, tinggal ketik aja Eli gitu ya. Nah, itu seperti ini. Kemudian jam keduanya juga Eli yang ngajar, misalnya, nah seperti ini. Kemudian kita tampilkan dulu. Nah, kita tampilkan, nah langsung seperti ini. Mudah sekali ya Bapak Ibu ya. Nah, itu adalah aplikasi untuk kurikulum ya, untuk yang biasanya. Nah, kemudian selain fitur-fitur itu GTK, kemudian juga ada TU dan PPDB ya. Di sini ada alur PPDB ini, kemudian alur PPDB ini saya coba untuk ketik nih, ini aturan PPDB ini bisa dengan tambah ya, kemudian gelombangnya untuk kita supaya bisa banyak yang lihat nanti gelombangnya seperti apa, terus kehadiran GTK-nya di sini ya. Ini yang ini masih alpha karena belum dicoba untuk aktivitas ya. Kemudian ada kurikulum, kesiswaan. Nah, tadi kurikulum sudah ya. Nah, kalau kesiswaan juga nanti ada siswa, kemudian ada siswanya ini berapa nanti jumlah peserta didiknya ya. Nah, ini kemudian sudah saya coba untuk memasukkan ya. Ini beberapa contoh saja. Nah, ini siswanya bisa sudah saya input sebagai sampel ya. Nah, kemudian di sini ada tata tertib ya, kemudian ada prestasi apa aja yang diraih oleh siswa itu bisa dimasukkan ke sini. Kemudian ada kehadiran ya. Nah, ini kehadiran juga bisa otomatis. Jadi nanti Smart School ini ya, ini guru juga pegang, kemudian siswa juga pegang gitu. Jadi memang terintegrasi tuh dalam satu pusat data itu bisa kelihatan aktivitasnya secara menyeluruh gitu.
Nah, kemudian di sini ada humas, publikasi, nah kemudian ada ujian dan dapodik. Untuk ujian ini juga bisa diisi ya, misalnya daftar ujian nih mau PTS nih, nah udah ditulis. Nah ini kemudian saya coba untuk udah tulis di sini jadwal ujian ya, misalnya yang akan datang ada nggak nih, misalnya yang atau yang oke, misalnya mau yang daftar ujian di sini kan belum ada ya. Nah sekarang kalau mau melihat memasukkan jadwal ujian misalnya yang akan datang, kemudian di sini ujian yang akan dipilih apa ya, kita lihat di sini daftar ujian. Misalnya nama ujiannya apa, PTS gitu ya, tipe ujiannya mau seperti apa, misalnya penilaian tengah semester. Nah itu siapa nih, misalnya Eli ya, kelas 10 buat ujian ya. Jadi ini berhasil buat, nanti harus bank soalnya nanti ada di sini kita tulis ya. Oke, nah sekarang kita kalau sudah mengenal fitur-fitur yang ada di manajemen ya, saya akan coba bagaimana nih pengoperasian untuk guru. Nah ini saya akan coba membuka Smart School untuk aplikasi saya sebagai guru. Saya logout dulu. Nah kemudian di sini pilihnya saya seorang GTK ya, guru tenaga kerja. Nah ini menggunakan nomor handphone. Nah ini kemudian misalnya nomor handphone saya. Selanjutnya akan dimasukkan password. Nah ini password yang kita masukkan adalah password yang sudah dibuat oleh dari pihak manajemen yang tadi. Nah sudah bisa dibuka. Nah sekarang sebagai seorang guru apa yang harus dilakukan, di sini ada fiturnya ya, ada beranda, RPP, kelas, materi, ujian, postingan dan sebagainya. Dan kalau jadwalnya itu ada, nah seperti ini di sini ya. Jadwal Anda saat ini adalah ini hari Jumat ya, kelas 10 AKL 1 matematika jam 07.30 sampai jam 08.15. Nah, mengajar di kelas ya. Jadi ternyata hari ini saya ada jadwal. Jadi sudah langsung terintegrasi di sini. Nah, kemudian nanti di sini bisa absen nih ya. Kalau misalnya kita buka, jadi guru itu bisa langsung absen, masuk dan absen pulang, dan ini langsung terintegrasi dengan fitur-fitur di manajemen. Nah, yang pertama, kemudian yang kedua, Bapak Ibu nanti bisa membuat RPP ya. Dan di sini RPP-nya nih udah saya masukkan ya, eksponen dan bentuk akar. Kalau mau membuat lagi di sini tinggal buat RPP, judulnya apa, misalnya logaritma ya. Misalnya logaritma, mode RPP-nya apa nih, daring ya. Kemudian deskripsinya apa, misalnya tentang logaritma. Boleh KD-nya boleh dimasukkan di sini deskripsinya ya. Nah, tingkatnya 10. Nah, kemudian kalau di sini bisa dilampirkan ya filenya berupa PDF ataupun Word ya. Kemudian seperti itu. Nah, ini udah saya masukkan bentuknya PDF ya. Nah, kemudian kelas. Di sini ya, di sini nanti kita kelihatan nih jadwalnya ya. Ini misalnya hari Sabtu ya. Kemudian ini kita sedang mengajar nih, langsung ini sudah otomatis ada di sini. Nah, kemudian fitur yang terakhir adalah dari materi. Nah, ini materi juga bisa kita input di sini. Ya, materi bab 1 ya, kita buat bab di sini. Ini kebetulan saya udah memasukkan nih ya babnya, buat bab, tinggal masukkan saja judulnya apa, buat bab, dan kemudian nanti bisa ditambah di sini ya. Bisa tambah topik ataupun kuis ya. Ini kebetulan saya sudah masukkan nih babnya. Modul bisa ya, LKPD juga bisa. Nah, kemudian di ujian. Nah, ujian juga ini sudah terintegrasi ya. Nah, seperti yang tadi, ya ini sudah dibuat. Misalnya saya yang buat nih, nanti nih akan ada jadwal ujian pada tanggal yang akan datang, yaitu Kamis 12 Agustus 2021 nih untuk kelas 10 AKL 1. Ini udah saya buat ya. Nah, kemudian postingan di sini ya. Di sini sebenarnya kalau blog juga boleh berupa blogger ya. Dan ini saya berupa postingan dari YouTube channel saya yang saya buat untuk anak-anak. Ya, di sini ada kolaborasi proyek, cari proyek dan partner. Ini juga bisa kolaborasi dengan beberapa guru yang semapel sejenis ya. Di sini juga ada perpustakaan.
Dah pokoknya luar biasa untuk Smart School. Aplikasinya memang sangat bagus dan sangat menyeluruh. Oke, terima kasih, itu aja dari saya. Tolong diberikan komentarnya jika ada pertanyaan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya.